Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30. Aku hanya memimpikannya keluarga harmonis, tamat. Kita harus cepat kembali. Mama Sunita ada di mansion, kata Alvaro. Kenapa gak bilang dari tadi? Jika aku tahu, kita tidak perlu mencari buah mangga. Alvaro hanya tersenyum. Tadi istrinya sampai nangis hanya ingin buah itu. Sekarang sudah dapat malah bilang begitu. Sabar. Alvaro membatin. Alvaro tidak ngebut meskipun terburu-buru. Ia takut, ada 4-nya di sini. 3 yang paling ia jaga. Alvaro menoleh ke arah Abei, ternyata tertidur lagi. Alvaro tersenyum, meskipun sengsara karena semut, tapi dia bahagia. Tidak disangka akan memiliki anak 2 sekaligus. Tidak dapat ia bayangkan bagaimana bahagianya kedua orang tuanya dan keluarga istrinya. Jika anaknya sudah lahir nanti, akhirnya mereka pun tiba di mansion. Mereka langsung masuk, karena pintu gerbang sudah terbuka. Penjaga sangat mengenal mobil tuan mudanya. Alvaro menggendong Abei, karena masih tertidur. Awalnya Sunita dan Ardina panik saat melihat Abei digendong oleh Alvaro. Namun mereka lega setelah Alvaro mengatakan jika Abei hanya tidur. Mereka mengerti, mungkin Abei capek. Abei gak apa-apa mah, kata Alvaro. Mama cuma khawatir, kamu mandi dulu, biar kami yang jaga, pinta Sunita. Alvaro akhirnya mengalah dan mandi sekali lagi. Ia tadi sempat membeli salep untuk mengobati tubuhnya. Meskipun sakit, sebisa mungkin ia tahan. Ma, boleh tolong? Pinta Alvaro. Ardina pun mengoleskan salep tersebut ke tubuh Alvaro. Ardina ingin tertawa, tapi ditahan takut anaknya tersinggung. Sabar ya nak, biar bagaimanapun ini bukan kemauan istrimu, tapi keinginan anakmu. Ucap Sunita. Iya ma, aku ikhlas kok, kata pria pemilik pohon mangga, ini belum seberapa. Ujar Alvaro. Abei menggeliatkan tubuhnya, tapi belum juga membuka matanya. Ia belum menyadari jika mamanya ada di dekatnya. Abei perlahan membuka matanya. Ia melihat Ardina sedang mengoleskan salep ke tubuh Alvaro. Abei tiba bangun dan langsung menghampiri suaminya. Sunita hendak mencegah, namun Abei lebih cepat darinya. Sayang, kamu kenapa? Ini kok merah, kenapa? Tanya Abei, seolah tidak sadar kalau itu adalah ulah. Alvaro tersenyum. Tidak apa-apa, jangan khawatir, nanti juga sembuh. Jawab Alvaro sambil mengelus perut istrinya. Ardina berpindah tempat. Kebetulan ia sudah selesai mengoleskan salep tersebut. Alvaro segera memakai pakaiannya agar tidak masuk angin. Sakit ya? Ucap Abei. Alvaro menggeleng. Ardina memberi kode kepada Sunita agar segera keluar. Membiarkan keduanya di dalam kamar. Tiba di bawah.
Ternyata Azri sudah ada dan sedang ngobrol dengan Billy. Sunita tersenyum saat melihat sang suami. "Sudah lama, Mas?" tanya Sunita. Kemudian Sunita pun mencium tangan suaminya. Inilah yang Azri suka. Saat pulang kerja ada yang menyambutnya dengan senyuman. Dan mencium tangannya juga. Belum, baru beberapa menit. Jawab Azri. "Bagaimana kabar Abei? Apa tidak minta yang aneh-aneh?" tanya Azri. Sunita dan Ardina hampir tertawa. Beruntung dapat ia tahan. Azri pun memandang keduanya seolah meminta penjelasan. Mereka baru pulang dari mencari mangga yang banyak semutnya. Jawab Billy. Seketika Azri tertawa. Ia benar tidak bisa bayangkan akan seperti apa nanti anaknya. Baru begitu saja sudah jahil. "Kamu gak ngerasain? Aku doakan istrimu juga hamil, agar kamu tahu rasanya gimana?" ucap Billy. Azri spontan menghentikan tawanya. Ia memandang Sunita. Sunita tertunduk. Ia mengerti arti tatapan suaminya itu. "Aku sudah tua, tidak mungkin hamil lagi," ucap Sunita sambil menunduk. Azri langsung merangkul tubuh istrinya. Ia berusaha untuk menenangkannya. "Aku gak apa-apa jika Tuhan tidak memberikan kita keturunan. Lagi pula tidak lama lagi kita akan memiliki cucu kembar." Azri mengangkat dagu Sunita. Perlahan mengusap pipinya yang ternyata ada air mengalir di sana. "Jangan sedih, maafkan Mas ya," ucap Azri. Sunita mengangguk. Kemudian keduanya pun kembali ke kamar Alvaro untuk berpamitan. Mereka hanya ingin melihat keadaan Abei. Ternyata baik-baik saja. Azri dan Sunita pun pamit juga ke Billy dan Ardina. Ardina meminta mereka untuk menginap, tapi Sunita mengatakan lain kali saja. Di dalam kamar, Alvaro sedang berbaring sambil memeluk Abei. Karena Abei tadi sempat menangis melihat tubuh Alvaro. Ia merasa bersalah karena kemauannya untuk meminta yang aneh-aneh. Sehingga suaminya seperti ini. "Sudahlah, demi anak-anak dan istriku, aku ikhlas kok." Sakit pun akan terasa nikmat bila melihat istriku bahagia. Abei berbalik menghadap suaminya. Ia mengelus pipi Alvaro lalu mengecup kening dan bibir Alvaro. Terima kasih karena sudah menjadi suami yang baik untukku. Semoga kedepannya akan selalu seperti ini." Alvaro mengangguk lalu mencium istrinya. Alvaro tidak ingin meminta lebih, karena takut membahayakan calon bayinya. Keesokan harinya, Alvaro hanya bekerja di mansion, meskipun di perusahaan sudah ada sang papa yang menggantikan. Namun Alvaro tetap turun tangan meskipun di balik layar. Dengan begitu, pekerjaan mereka bisa lebih ringan. "Sayang, aku ingin ketemu Dea. Bagaimana ya keadaannya?" tanya Abei. "Sebentar ya, aku selesaikan ini dulu." "Tidak lama kok, cuma beberapa menit," jawab Alvaro. Abei pun menunggu dengan sabar. 5 menit berlalu, Alvaro pun menutup laptopnya dan mengajak Abei keluar. "Mau kemana?"
Tanya Ardina saat mereka sudah tiba di bawah. Abe ingin ketemu sahabatnya, jawab Alvaro. Ardina tidak lagi bertanya, hanya mengangguk sebagai jawaban. Saat Alvaro membuka pintu mobil, Abe menolak. Alvaro mengerutkan keningnya. Apalagi maunya bumil ini, ucap Alvaro dalam hati. Aku mau naik motor, ucap Abe merengek. Kelakuan Abe sudah persis seperti anak kecil. Abe yang dulu tangguh seperti hilang entah kemana. Alvaro akhirnya menurutinya, lalu kembali masuk untuk mengambil helm, jaket dan kunci motor. Loh, kok pakai helm? Tanya Ardina. Permintaan Abe maunya pakai motor, jawab Alvaro. Ya sudah, hati-hati. Mungkin itu keinginan anakmu, makanya jangan tahu bikinnya aja. Sekali istri ngidam, ngeluh, kata Ardina. Alvaro tidak menjawab, ia segera pergi. Takut Abe kelamaan, entah apalagi keinginannya nanti. Abe kegirangan saat naik motor, sudah lama ia tidak naik motor. Abe merangkul Alvaro agar tidak jatuh. Kok kayak kura-kura, kapan sampainya jika begini? Gerutu Abe. Sayang, kamu lagi hamil, aku khawatir jika terlalu laju, jawab Alvaro. Cepat sedikit dong, pinta Abe. Alvaro pun melajukan motornya. Abe masih menggerutu karena kurang cepat. Alvaro hanya menghela nafas, ia harus ekstra sabar menghadapi bumil satu ini. Akhirnya mereka pun tiba di rumah Dea. Terlihat ibunya Dea sedang menyusun barangnya di tokonya. Ada yang datang langsung, ada juga yang memesan lewat online. Assalamualaikum Bu, sapa Abe. Waalaikumsalam, nak, mari masuk, tumben kemari. Ingin ketemu Dea Bu, sudah lama tidak melihatnya. Rini pun mempersilahkan mereka masuk. Ya, toko milik Rini berada di samping rumahnya. Jadi ia tidak perlu jauh untuk pergi ke toko. Dan untuk mengantar pesanan, sudah ada orang yang dipekerjakan oleh Dari. Dulu juga ada, tapi sekarang sudah bertambah. Dea ada di kamar, sudah beberapa hari ini ia tidak bisa bangun. Karena kondisinya cukup lemah, ucap Rini. Abe pun menemui Dea di dalam kamarnya. Melihat Alvaro datang, Dari langsung keluar dari kamar untuk menemani tamunya. Bu Bos, ucap Dea pelan hampir tidak kedengaran. Jangan bangun jika tidak sanggup, larang Abe. Dea pun kembali berbaring. Abe memberikan buah yang tadi sempat ia beli di pinggir jalan sewaktu dalam perjalanan kemari. Dea tampak berbinar saat melihat buah yang Abe bawa. Padahal sebelumnya ia selalu menolak jika Dari memberikannya buah. Dari heran saat melihat Dea begitu lahap memakannya. Dari pun segera menghampirinya. Sementara Alvaro hanya di depan pintu dan tidak berani masuk. Yang pastinya tidak enak jika masuk ke dalam kamar.
Alvaro kembali ke ruang tamu. Abei pun menyusul suaminya, karena di dalam sudah ada Dari. Sayang, tumben banget kamu mau makan buah ini. Padahal yang aku kasih juga buah yang sama, tetapi kamu tidak mau. Entahlah, melihatnya aku rasanya ingin memakannya. Ada saja orang hamil. Batin Dari. Jika Dari tahu kalau Abei meminta yang lebih aneh lagi pada Alvaro, sudah pasti Dari akan tertawa hingga guling-guling. Sayang, panggil Abei kemari, kamu temani si bos dulu. Baiklah sayang, Abei masuk kembali ke dalam kamar, dia begitu senang. Setelah memakan buah, perasaannya kembali segar. Padahal tadi untuk bangun saja ia seperti tidak mampu. Abei duduk di sisi ranjang. Terlihat Dea sedikit tirus. Abei menduga jika Dea jarang makan. Maaf tuan, saya belum bisa masuk kerja. Saya cukup kerepotan mengurus istri saya yang tidak mau makan. Jika makan selalu muntah, walau cuma sesendok, kata Dari dengan tatapan sayu. Terlihat lingkar hitam di matanya meskipun sedikit. Namun Alvaro tahu jika Dari tidak cukup tidur. Aku lebih parah lagi darimu, ucap Alvaro di dalam hati. Namun senyumannya seperti sedang mengejek. Dari tidak menyadari itu karena ia sedikit menunduk. Silahkan, nak, ucap Rini sambil meletakkan minuman dan kue sebagai cemilan. Dea keluar dari kamar dengan dituntun oleh Abei. Dari segera menghampiri dan menggantikan posisi Abei. Dea melihat kue dan minuman di meja tampak berbinar. Dea langsung mengambil satu potong dan memakannya. Juga minuman di meja diteguk hingga habis. Rini dan Dari melongo. Padahal sebelumnya Dea tidak mau makan kue meskipun sedikit. Namun yang mereka lihat ini sungguh di luar dugaan mereka. Sayang, kamu mau makan? Dengan perasaan senang Dari bertanya. Dea hanya mengangguk. Satu demi satu kue ia makan, hingga habis di dalam piring. Alvaro dan Abei hanya tersenyum. Maaf ya, nak, gak tahu kenapa Dea malah lahap memakannya. Biasanya ia tidak mau. Ucap Rini merasa bersalah. Tidak apa bu, malah lebih bagus jika Dea mau makan, ujar Alvaro. Anehnya bila ada kalian Dea lahap makannya, ucap Dari. Dea yang dibicarakan masa bodoh. Ia hanya makan kue tersebut dan minum minuman untuk tamu. Akhirnya Rini kembali membuat minuman, untung kuenya masih ada beberapa potong lagi. Mau? Tanya Alvaro pada Abei. Abei menggeleng cepat. Abei hanya minum air putih saja, yang lain ia tidak mau. Tumben, biasanya doyan makan, kata Alvaro. Abei tidak menjawab. Cukup lama mereka bertamu. Akhirnya Alvaro dan Abei pun pamit pulang. Dea dan Dari mengantar Abei hingga pintu depan. Setelah kepergian Alvaro dan Abei, Dea kembali istirahat di kamar. Dari merasa lega karena Dea mau makan.
Abei dan Alvaro tiba di mansion. Ardina langsung memeluk Abei. Karena sejak tadi ia khawatir dengan Abei. Kamu gak apa-apa sayang? Tanya Ardina. Aku tidak apa-apa, Ma. Jawab Abei. Ardina tersenyum. Syukurlah, Mama khawatir sama kamu. Ardina membawa Abei ke dapur, lalu memintanya duduk di kursi meja makan. Ardina mengeluarkan sesuatu yang ia buat tadi. Anehnya, Abei malah tidak mau. Menciumnya saja membuatnya merasa mual. Ardina mengernyitkan dahinya. Biasanya Abei suka dan lahap memakannya. Kenapa sayang? Tanya Alvaro saat Abei hendak muntah. Gak tahu, perutku mual saat mencium aroma itu. Jawab Abei. Ardina segera menyingkirkan yang ia masak, lalu memberikannya kepada pelayan untuk dimakan. Abei benar-benar muntah, tidak tahu kenapa tiba-tiba saja ia tidak ingin. Ardina yang merasa bersalah pun segera meminta maaf. Abei menggeleng, bukan salah Mama, aku juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Istirahat ya, Mama akan buatkan minuman agar tidak mual lagi, kata Ardina. Abei menggeleng, aku ingin di sini dulu. Alvaro dengan sabar melayani Abei, membersihkan bekas muntahnya tanpa rasa jijik. Ya sudah, kamu mau apa bilang Mama atau suamimu ya? Mama benar minta maaf sayang. Biasanya kamu lebih suka memakannya. Ardina memasak cumi asam pedas, tapi sayangnya Abei menolak. Bahkan muntah mencium aroma masakan itu. Biar aku saja makannya, kata Alvaro. Sudah Mama berikan ke pelayan, Mama kira kamu tidak mau. Biasanya kamu tidak suka cumi, ujar Ardina. Aku mau Ma, rasanya pengen memakannya, ucap Alvaro. Akhirnya Ardina memasak sekali lagi. Untung masih ada yang mentahnya, jika tidak harus beli lagi. Alvaro memakannya dengan lahap. Sekali lagi Ardina dibuat heran, seolah keduanya bertukar jiwa. Alvaro makan sedikit menjauh dari Abei, agar tidak tercium oleh Abei. Saat Ardina memasak, Abei menutup hidungnya agar tidak mual. Sayang, kamu mau makan apa? Biar Mama buatkan untukmu. Aku ingin puding mangga. Ardina segera membuat puding tersebut. Apa yang diinginkan menantunya pasti akan ia tunaikan. Dengan telaten Ardina membuat puding, Abei diminta untuk menunggu di kamar saja. Abei menolak, namun Alvaro segera membawa istrinya untuk beristirahat. Beberapa jam kemudian, puding buatan Ardina pun siap, dan sudah dipotong sesuai selera, agar mudah untuk dimakan. Jangan repotkan Mama ya, sayang. Biar Papa saja yang kalian buat repot. Gumam Alvaro sambil mengelus perut istrinya. Abei tidak peduli, ia tetap makan puding tersebut. Setelah selesai makan, Abei merasa mengantuk. Alvaro segera mengangkat tubuh Abei dan membawanya ke tempat tidur.
Bulan demi bulan berlalu, kini usia kehamilan Abei pun mencapai 9 bulan. Itu artinya dia hamil 7 bulan. Kini Abei sedang berada di RS menunggu hari persalinan. Alvaro dan Ardina menjaga Abei dengan baik. Mereka sengaja lebih awal ke RS. Karena menurut pemeriksaan Dr. Mila, kemungkinan Abei akan melahirkan beberapa hari lagi. Sunita tidak bisa datang, karena ia juga sedang hamil 3 bulan. Tidak dapat dibayangkan betapa bahagianya Azri dan kedua orang tuanya. Meskipun mereka mengatakan tidak mengharapkan keturunan. Tapi saat mendengar kabar itu tentu mereka akan bahagia. Alvaro duduk di samping ranjang tempat Abei berbaring. Karena Abei sudah kesulitan untuk berjalan. Bukan karena perutnya yang besar. Tapi karena kakinya selalu kram. Jadi ia sedikit kesulitan untuk berjalan. Malam hari, saat semuanya tertidur, Abei terlihat gelisah, keringat membasahi keningnya. Alvaro yang berbaring di samping Abei merasakan jika Abei seperti menahan sesuatu. Sayang. Alvaro panik saat mendapati Abei sudah berkeringat. Hubi, sakit, ucapnya. Alvaro semakin panik. Ia segera membangunkan mama dan papanya. Beruntung mereka berkumpul di ruang ini. Panggil Dokter Mila, pinta Ardina. Alvaro segera berlari keluar. Lupa jika ada tombol darurat di samping ranjang RS. Alvaro memanggil Dokter Mila di ruangannya. Dokter Mila sengaja tidak pulang, karena ia juga harus siaga. Ternyata dugaannya benar, jika prediksi terkadang tidak tepat. Alvaro segera menarik tangan Dokter Mila agar lebih cepat. Dokter Mila kadang sampai terhuyung ke depan. Dokter Mila ingin tertawa tapi situasinya tidak tepat. Sampai di ruangan Abei, ternyata Abei sudah dibawa ke ruangan persalinan oleh suster. Karena Billy menekan tombol darurat, hingga para suster pun segera ke ruangan tersebut. Dokter Mila terpaksa menyusul ke ruang persalinan. Terlihat Alvaro tidak tenang. Ia mondar-mandir di depan pintu ruangan tersebut. Tuan Al boleh masuk untuk menemani istrinya di dalam, pinta Dokter Mila. Tanpa menjawab, Alvaro segera masuk. Dilihatnya sang istri sedang meringis menahan sakit. Dok, aku gak kuat, ucap Alvaro. Dokter Mila tersenyum, dampingi istri, berikan semangat untuknya. Doakan agar semuanya selamat dan dipermudahkan, kata Dokter Mila. Alvaro mengangguk lalu menggenggam tangan Abei, mencium keningnya, mengelap keringat istrinya. Sesekali ia mengusap air matanya yang jatuh. Bukan karena sedih, namun karena bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Juga karena melihat istrinya yang berjuang untuk melahirkan buah hatinya. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya bayi pertama lahir. Dengan berjenis kelamin laki-laki, suara lengkingan tangisan bayi pun menggema di ruangan tersebut.
Alvaro menatap sang istri yang seperti kelelahan. Dokter Mila memberikan bayi tersebut pada suster. Kemudian dokter meminta Abey untuk tenang beberapa saat. Kemudian Abey kembali mengikuti instruksi dari dokter Mila. Karena masih ada satu lagi yang harus diperjuangkan. Terus Bunda, tarik nafas lalu hembuskan. Tarik nafas hembuskan. Ucap dokter Mila. Alvaro menggenggam tangan Abey. Alvaro tidak peduli dengan rasa sakit di tangannya. Karena kuku jari Abey menancap di sana. Alvaro berpikir, ini belum seberapa dibandingkan perjuangan istrinya saat ini. Akhirnya bayi kedua pun lahir dengan berjenis kelamin perempuan. Sekali lagi Alvaro merasa terharu. Selamat ya Bun, ya. Bayinya lahir dengan selamat, sepasang. Abey tersenyum memandang suaminya yang masih sembab matanya. Ingin rasanya Abey tertawa, apakan daya ia tidak mampu. Terima kasih sayang, terima kasih. Aku akan keluar sebentar untuk memberitahukan kabar gembira ini, ucap Alvaro setelah mencium kening istrinya. Alvaro keluar sementara menunggu bayinya dibersihkan. Tidak dimandikan tapi hanya dilap dengan kain bersih. Alvaro menghampiri kedua orang tuanya lalu memeluknya. Pertama sekali Alvaro memeluk ibunya sambil menangis. Mengingat perjuangan Abey dalam menghadirkan anaknya ke dunia ini. Mungkin begitu jugalah sang mama saat melahirkan dirinya. Papamu tidak pernah menyakiti mama, karena papamu tahu perjuangan seorang wanita itu sulit. Ucap Ardina seakan tahu isi pikiran Alvaro. Jangan sakiti istrimu. Papa tidak pernah mengajarkan kepadamu untuk menyakiti seorang istri. Billy menimpali. Alvaro mengangguk, kemudian meleraikan pelukannya dan berpindah ke papanya. Alvaro memberitahukan jika anaknya sudah lahir dengan selamat. Dan sepasang bayi kembar, Ardina yang paling bahagia di sini. Billy juga bahagia, namun ia masih bisa menyembunyikan perasaannya. Abey dipindahkan ke ruang perawatan untuk masa pemulihan. Sementara dua bayi tersebut, setelah diazankan diserahkan kembali kepada suster. Kini mereka sudah berkumpul di ruang perawatan tersebut. Dua suster masuk dengan menggendong dua bayi mungil. Billy dan Ardina langsung menyambut kedua bayi tersebut. Dokter Mila yang datang bersama dua suster tadi hanya tersenyum. Dokter Mila mengelus perutnya pelan. Pernikahannya bersama suaminya sudah 3 tahun. Namun belum dikaruniai seorang anak. Ardina yang tidak sengaja melihat hal itu pun menyerahkan bayinya. Untuk digendong dan diletakkan di perut dokter cantik itu. Dengan izin Allah, dokter akan mendapatkan keturunan secepatnya. Ucap Ardina. Tanpa sadar dokter Mila menetes air matanya karena haru. Kemudian ia amin ucapan tersebut. Dokter Mila memeriksa kembali keadaan Abey. Dan meminta Abey untuk memberikan ASI pertama kepada kedua bayinya. Billy dan suster juga dokter Mila pun keluar. Takutnya Abey akan malu. Hanya Ardina dan Alvaro yang tidak keluar. Apa sudah diberi nama? Tanya Billy setelah ia masuk kembali. Belum, Pak.
Jawab Alvaro. Kami sudah menyiapkan nama untuknya. Ujar Abe. Ya, mungkin nama ini akan membawa dampak yang positif dan baik untuk masa depannya. Alvaro menimpali. Siapa namanya? Tanya Ardina yang sudah tidak sabar ingin mengetahui nama bayi itu. Yang laki akan kami beri nama Elang Candraka Putra Desmond. Dan yang perempuan, Merpati Cantika Putri Desmond. Jawab Alvaro. Nama yang bagus, kata Billy. Elang dan Merpati, gumam Ardina sambil manggut-manggut. Malam ini mereka akan menginap di RS, karena hari sudah terlalu malam untuk pulang. Pagi harinya, pintu ruangan mereka diketuk. Ternyata keluarga mereka semua berdatangan. Setelah mendapat kabar jika Abe sudah melahirkan, mereka tidak sabar menunggu pagi hari. Mereka juga membawakan sarapan untuk Abe dan yang lainnya. Jadi suasana menjadi ramai saat ini. Ma, bagaimana kehamilannya? Tanya Abe. Alhamdulillah sehat, tapi mamamu jarang makan nasi. Bukan Sunita yang menjawab melainkan Azri. Jangan kecewakan mama ya pa, sudah cukup penderitaannya selama ini. Ucap Abe lirih. Sunita langsung memeluk Abe. Kondisi tubuhnya lemah karena sering muntah jika makan. Tidak akan, papa sangat mencintai mamamu. Jika tidak, mana mungkin papa menunggunya hingga setua ini? Jawab Azri. Umur hanyalah angka, tapi jiwa papa masih tetap muda. Kata Alvaro dengan candaan. Azri merasa di atas angin dipuji seperti itu. Ya, meskipun usia sudah matang, namun masih tetap gagah dan tampan. Sedangkan Elena dan Sulastri bergantian menggendong cicit mereka. Mereka terlihat sangat bahagia, sementara kedua bayi tersebut masih enggan membuka matanya. Tadi setelah diberi ASI, mereka kembali tertidur. Apalagi setelah dimandikan oleh Ardina dan suster yang berjaga. Tidak berapa lama, datang Safa dan suaminya, juga Raksa bersama istrinya. Suasana semakin ramai. Hingga harus ada yang keluar agar tidak terlalu ramai. Terima kasih sayang, kehadiranmu dan anak kita membuat mereka bahagia. Ucap Alvaro sambil mencium tangan istrinya. Tidak perlu berterima kasih, justru aku yang berterima kasih. Karena diterima dengan baik oleh keluargamu. Mama dan papa tidak memandang kasta, yang penting anaknya bahagia. Ucap Abe. Ya, semoga dengan kehadiran anak di antara kita akan semakin mengeratkan hubungan pernikahan kita. Aku hanya memimpikannya keluarga harmonis, yang di dalamnya penuh canda tawa. Pertengkaran kecil yang akan mengeratkan hubungan. Ucap Alvaro. Abe mengangguk. Ya, aku juga berharap begitu. Aku tidak ingin kamu seperti papa kandungku. Alvaro menggeleng, karena itu tidak mungkin terjadi. Alvaro sudah membentengi hatinya dan tidak akan memberi celah sedikit pun pada orang ketiga. Karena Alvaro sudah berkomitmen, pernikahan hanya sekali seumur hidupnya.
Jadi ia akan setia hingga akhir hayatnya. Saat mereka sedang bersenda gurau, tiba-tiba suasana menjadi hening. Karena kedatangan Arina dan suaminya juga Desi, Ardina hendak bangkit, namun dicegah oleh Billy. Billy menggeleng dan membiarkan apa yang akan dilakukan oleh Arina itu bersama Desi. Arina langsung menghampiri Ardina dan menarik tangannya agar berdiri. Ardina pun mengikuti maunya adiknya itu. "Kakak, ampunkan kami," ucap Arina yang langsung memeluk Ardina. "Kami banyak bersalah, tidak seharusnya aku memaksakan kehendak," ucap Arina lagi. Ardina tanpa ekspresi masih mematung di pelukan Arina. Ia masih mencerna kata-kata adiknya itu. "Kami banyak bersalah, Kak. Maafkan kami," ucap Arina lagi, karena masih belum mendapatkan jawaban. Sunita mendekat. "Sudahlah, tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Yang paling penting kalian sudah menyadarinya," ucap Sunita. Ardina akhirnya pun memaafkan adiknya itu. Kemudian Desi juga meminta maaf, anaknya sudah meninggal saat dilahirkan. Karena cacat, anaknya tidak bisa bertahan. Setelah beberapa jam setelah dilahirkan, langsung meninggal. Kini Desi hidup lebih baik setelah menemukan pria yang menerima apa adanya. Meskipun belum dikaruniai anak lagi, namun mereka kini bahagia. Semua sudah berkumpul, Dea dan Dari juga datang untuk menjenguk, namun hanya sebentar. Karena Dea tidak tahan berlama-lama di RS. Safa dan suaminya juga sudah kembali. Karena tidak bisa lama-lama meninggalkan putranya, kebahagiaan keluarga mereka kini benar-benar komplit. Ditambah lagi dengan kehadiran Baby Elang dan Baby Merpati. The End. Cerita dengan judul Cinta Sembunyi Sembunyi telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.